Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat suatu view. Dan pada hakikatnya view ini dipakai sebagai salah satu cara ya untuk mempermudah dalam suatu pembuatan misalnya laporan. Walaupun sebenarnya tidak pakai view juga bisa, jadi langsung kita pakai select gitu ya. Tapi agak cukup lama soalnya kita perlu menuliskan query yang cukup banyak. Jadi kalau pakai view kita cukup nanti panggil view-nya aja kayak gitu. Nah, di sini untuk langkah-langkah membuatnya diaktifkan terlebih dahulu ya untuk sum-nya. Kemudian klik button start pada Apache dan juga MySQL. Oke, kemudian di minimize, silahkan dibuka di situ browsernya dan ketikkan localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin ya, localhost phpMyAdmin. Kemudian kalau sudah dibuka salah satu database-nya, misal di sini database penjualan ya. Kemudian setelah database-nya dibuka, masuk ke tab menu SQL. Nah, kita ketikkan untuk query dari view-nya. Yang pertama, tuliskan create, kemudian view, kemudian nama view-nya misal VW penjualan, kemudian S di sini berarti sebagai ya. Jadi membuat view namanya view penjualan sebagai hasil dari. Nah, di sini kita gunakan perintah select ya. Jadi select sendiri kan untuk menampilkan suatu data dari tabel. Jadi fungsinya itu untuk membuat view dengan nama view penjualan yang merupakan hasil dari proses select ya. Select data dari suatu tabel. Nah, kita akan pertama di sini kita akan menampilkan dulu untuk kode transaksinya. Dimana kode transaksi ini kan dari tabel penjualan. Jadi tuliskan nama tabelnya dulu, kemudian ketikkan titik, kemudian kita pilih fieldnya yaitu pilih kolomnya yaitu pada kode transaksi. Kemudian S ya, ini untuk nama daripada header text-nya, kode transaksi ya, koma. Nah, untuk penulisan yang header text-nya ini pakai petik 1 ya. Kemudian yang kedua masih sama juga dari penjualan, dan kita mau menampilkan yang tanggal jualnya, S tanggal penjualan. Kemudian kita tampilkan lagi, kalau di view itu kan sebelumnya sudah kita buat juga, di situ ada kode barangnya ya. Di tabel penjualan itu udah ada kode barang. Jadi kita bisa menampilkan juga nama barangnya ya. Dimana untuk yang kode barang tersebut kan dari tabel barang. Jadi kita gunakan tabel barangnya saja. Kemudian pilih kode barang S kode barang. Kemudian pakai koma ya, jangan lupa di belakang juga pakai koma. Kita tampilkan nama barangnya. Jadi nama barang S nama barang. Kemudian setelah itu kita tampilkan jumlah penjualan ya. Jumlah penjualan ini dari tabel penjualan. Jadi penjualan, kemudian pilih yang jumlah jual S jumlah penjualan. Kemudian selanjutnya, nah di situ di tabel penjualan itu juga terdapat NIK ya, dimana NIK ini sebenarnya adalah dari karyawan ya, dari tabel karyawan. Sehingga di sini kita bisa menampilkan nama karyawannya ya, kita panggil saja tabel karyawan, kemudian tik namanya, nama, nah adds nama karyawan. Nah, kemudian di sini
kita gunakan from, kita tuliskan from itu maksudnya data-data yang akan kita tampilkan ini itu dari tabel apa saja. Pertama dari penjualan, kedua dari barang, kemudian koma, ketiga dari karyawan. Kemudian kita gunakan where, di mana gitu ya. Jadi dari penjualan barang dan juga karyawan, di mana di situ kita sambungkan dari yang penjualan ya, kode barangnya dengan tabel barang, kode barang. Nah, seperti ini. Jadi penghubungnya itu apa sih antara penjualan dan barang? Yaitu kode barang. Jadi penjualan titik kode barang sama dengan barang dan barang titik kode barang, kayak gitu. Dan juga untuk yang kedua antara penjualan dan karyawan, jadi kita tambahkan N ya. Ini juga sama, mereka dihubungkan oleh kolom NIK. Jadi kita panggil dulu di penjualan yang NIK-nya sama dengan karyawan titik NIK. Nah, kalau sudah, kita coba untuk klik button go. Oke, ini sudah berhasil dibuat ya. Nah, untuk mengetahui berhasil tidaknya, kita bisa mengecek di sini setelah hasil running ya. Tadi setelah di klik button go-nya, kemudian di sini kan sudah muncul tanda centang, berarti berhasil. Dan di sebelah kiri untuk yang database penjualan, di situ di bagian list yang kedua itu adalah view. Jadi yang pertama tabel, kemudian yang keduanya adalah view. Kita klik yang button plusnya dan di situ sudah muncul view yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk menampilkan view-nya kita bisa gunakan perintah select ya. Select from VW penjualan. Kita panggil select kemudian bintang, jadi menampilkan semua data dari view penjualan. Kemudian klik go. Oke, di sini sudah tampil ya. Di bawah sudah tampil semua data dari view penjualannya, dari kode tadi yang sudah kita buat, tanggal, kode barang, nama barang, jumlah penjualan dan juga nama karyawannya. Ya, mungkin seperti itu ya untuk yang pembuatan view, dan saya rasa tidak susah seperti yang dibayangkan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.